dan harga jualnya pun itu nggak ngetok kantong, masih oke. Menarik kalau kita bawa atau kita adopt ke luar Banda Aceh. Dan Oh, ini, jadi satu referensi buat saya, karena dengan profesi saya sebagai instruktur barista, hal-hal seperti ini, melihat hal-hal yang baru atau hal yang jarang saya lihat itu sangat penting buat saya. nambah ilmu gitu Iya ya. betul, Jadi apa, kayak menu kopi yes, yang baru yes, gitu. Iya. Eee, Kalau sebagai apa ya, yang berkecimpung di dunia perkopian lah istilahnya, Bang Haris sendiri ngelihat kualitas kopi Aceh, kalau kopi Aceh biasanya terkenal ya kalau Arabica Gayo ya. iya, Kopi Aceh, Arabicanya dan Robustanya itu gimana kalau dibandingkan sama daerah lain ya? mhm, Kalau Arabica oke, Gayo mungkin udah cukup dikenal ya, iya, se-Indonesia itu kopi Gayo itu udah ada nama lah. iya, Kalau yang Robustanya gimana? Karena, kalau yang ketika saya di luar, Robusta Aceh itu kurang terkenal, padahal justru kalau di Acehnya sendiri, kayak tadi Bang Hari bilang, orang Aceh itu justru dulu nggak mengenal Arabica biasanya. Bukan nggak mengenal, tapi kurang populer ya di Aceh ini Arabica. Justru lebih, populernya Robusta. Nah itu menurut Bang Hari sendiri kualitas kopi Aceh itu gimana sih? kualitas kopi robustanya ya, Robusta ya? robustanya. Oke, kalau untuk kopi, uniknya Indonesia ya, dia punya kopi itu dari Sabang sampai Merauke. Mmm, Kalau dulu mungkin di saat kita tanya, "Kopi mana yang paling enak?" Gitu ya. Jawabannya paling mengacu ke satu daerah, kalau sekarang enggak. Pada saat kita udah berkecimpung di kopi dan mhm, kita udah mencoba beberapa macam kopi dari beberapa daerah kopi pun, itu ada hal-hal unik di masing-masing khas masing-masing ya gitu ya? kopi dan itu tidak bisa kita nilai atau kita compare gitu, enggak. Karena nggak apple to apple Iya, istilahnya enggak gitu apple ya? to apple dan Oke. disitulah dibutuhkan keahlian seorang barista. Di saat kita ketemu biji kopi yang dari daerah ini, enaknya dibikin menu apa nih? Misal kita mau bikin menu Oh. yang ini, cocoknya pakai robusta dari daerah mana nih Jadi misalkan. karakteristik yang ini sesuai untuk menu apa gitu. Iya betul. Oke. Menarik ya robusta ya. Apa, arabica ya, barista ini ya. Aduh, Iya. nama kopi terus dari tadi. Eee, oke mungkin sedikit out of topic ya ya nggak terlalu out of topic tapi, eee, kali ini saya mau ngasih tahu rekan-rekan semua bahwa nantinya BLK Banda Aceh itu akan ngadain yang namanya BLK Exhibition. Jadi, semacam pameran, yang diselenggarakan oleh BLK Banda Aceh, di mana kurang lebih ada 2 event ataupun 2 kegiatan utama. Yang pertama itu, fashion design yang mana nanti akan, apa ya, fashion design, fashion show, Fashion show ya. yang akan menampilkan, hasil-hasil karya dari siswa pelatihan busana kreasi desain busana. Nah yang kedua, nah ini nih yang berkaitan sama obrolan kita malam Iya. ini. Yang kedua itu nanti ada namanya Barista Challenge. Jadi sebelumnya BLK Banda Aceh itu udah, ngadain voting di Instagram ya untuk ngelihat animo ataupun respon, masyarakat ya, Iya. pasar, kira-kira mereka tuh tertariknya di apa. Jadi kemarin itu kita ngasih pilihan ada, latte art, manual brew, sama coffee mixology atau mixology coffee sih ini? Coffee mixology. Coffee mixology. Nah, jadi hasil voting itu adalah ternyata banyak yang tertarik ataupun memilih coffee mixology. Nah, jujur nih, saya juga sebenarnya bukan terlalu penikmat kopi, tapi Iya. baru kali ini juga dengar istilah coffee mixology. Kalau kita artikan secara harfiah, mixology itu kan kayak nyampur-nyampur ya. Iya, Jadi nyampur-nyampur. nyampur-nyampur kopi gitu. Itu maksudnya gimana sih, Bang? Oke, coffee mixology ya. Mhm. Jadi, akhirnya terpilihlah coffee mixology yang nanti bakal kita Barista adain, challenge, heeh. Barista Challenge-nya. Mhm. Itu muncul dari ya kreasi Mhm. barista-barista itu keinginan keinginan kita tuh untuk meluaskan atau memasyarakatkan atau biar lebih banyak orang bisa minum kopi, Oke. gitu. Jadi kopi itu nggak cuman kopi hitam tok gitu yang bisa kita minum atau kita campur fresh milk gitu. Kopi itu bisa kita campur, kita racik dengan bahan-bahan yang lain, buah-buahan Mmm. atau ada rempah-rempah atau pengharum atau yang biasa dipakai lah gitu. Dan Oh, ada keunikan tersendiri kalau kita kombinasi. Nah mixology itu tadi itu, jadi jadi, meracik ya, meracik, seni eee meracik. apakah harus sesuatu produk yang baru atau Heeh. sebenarnya mungkin, sudah pernah ada tapi kemudian dia racik dengan sentuhannya sendiri gitu? Bisa, itu bisa saja. Jadi
kopi ini atau barista ini kan masuk kalau kita ngomong, eee, industri ya, Mhm. masuk ke industri kreatif. Kreatif itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Mhm. Nah, barista gitu juga, kurang lebih ya seperti itu. Jadi kita harus melihat produk yang sudah ada, ya kita amati, kita tiru nih. Oh setelah kita tiru, ini kita modif apa nih ya, biar bisa ada nilai jual lagi, beda dari yang sebelumnya. Biar nggak plagiat juga gitu ya? Iya betul, itu namanya ekonomi kreatif ya. Jadi Iya. perubahan dari awal sampai kita modif itu ada nilai ekonomisnya di situ. Oh, Nah, barista di situ juga. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kalau lihat ada satu referensi menu yang mereka lihat, mereka sesuaikan atau ada dari beberapa bahan yang mereka coba kotak-katik sesuaikan, gitu ya? otak-atik itu nggak masalah. Tapi kalau mereka bisa mengeluarkan menu yang baru, itu lebih bagus, Jadi varian gitu. baru Iya, lagi? varian baru lagi. Oke. Eee, untuk apa namanya, nanti kan akan diadakan Barista Challenge tuh, Iya, pendaftaran juga udah mulai dibuka ya, rekan-rekan bisa ngelihat informasinya itu di Instagram BLK Banda Aceh, nanti klik aja di link Desti Page-nya itu akan muncul, pendaftaran apa, form event pendaftarannya ya. info pendaftarannya juga termasuk, form pendaftarannya juga. Mungkin Bang Hari, bisa sedikit share tentang nanti kegiatan nanti itu, yang akan teknisnya seperti apa gitu, termasuk juga nanti juri yang akan menjadi juri itu siapa saja gitu? Oke. Jadi secara garis besar, Mhm. Barista Challenge untuk tahun ini itu kita mengangkat topik coffee mixology ya. Coffee mixology dengan tujuan biar kita munculkan menu-menu barulah gitu. Jadi menu-menu ini kita racik, gimana caranya kita bisa menarik orang yang tadinya menghindari kopi. Kan banyak ini ya, banyak anggapan kopi beginilah, begitulah Buat sehingga asam mereka lambung. ya buat asam lambung segala macam kayak gitu. Banyak hal banyak hal. Memang ada benernya, tapi ada cara kita menikmati kopi dengan sehat, banyak. Nah, mixology ini tadi ditujukan untuk itu, memunculkan kreasi menu yang baru. Dulu muncul era yang bisa kita kenal ya, biasa kita kenal kopi kekinian, es kopi susu kekinian. Iya. Dan itu membawa impact yang sangat bagus di industri kopi. Kita sering dengar nih, temen, misalnya nelpon nih, "Tok, lagi di mana?" "Saya lagi di sini." "Ngopi yuk." "Ayo." Pas sudah di kedai kopi atau di coffee shop, kita ngumpul udah ketemu pada saat pesan menu, "Es Es teh teh. manis ya?" Waduh itu Iya kan? saya banget sebenarnya. Iya, dulu tuh sering kayak gitu, ajakannya ngopi, tapi pada saat udah di tempat ngopi, es teh Iya. manis yang dipesan. Kalau sekarang setelah muncul era Kopi kopi kekinian kekinian, tadi, itu ada perubahan yang sangat besar. ada pergeseran berarti Iya, ya? dari es teh manis menjadi es kopi susu. Itu kalau menurut saya itu achievement sih sebenarnya. Jadi salah satu keberhasilan untuk mengajak orang ngopi, gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita coba mau naikkan tadi, kalau kan lebih identik ke ada susunya. Mhm. Nah, ini kita coba langsung dari kopi dicampur dengan beberapa bahan yang lain tanpa menggunakan susu gitu. Jadi menu non susunya, karena masih ada orang yang masih alergi ya sama susu, ada beberapa. Iya Jadi dairy maksudnya biar dairy kita product lebih gitu luas ya? lagi, gitu. Nah, itu tujuannya kenapa kita ngadain mixologis kopi. Nah, pada saat peserta mendaftar, Mhm. nanti itu akan mendapat replay dari pelaksana, dapat replay apa yang harus mereka lakukan. Jadi dicontohin dulu? Lebih ke apa ya, mereka harus menyiapkan itu di replay email nanti ada. Kan peserta mendaftar nih, Mhm. mengisi form. Oh oke, heeh, Nah, setelah mereka mengisi form, datanya semua dimasukin termasuk email. oke. Makanya buat, kawan-kawan yang mendaftar, email cantumin email aktif Oke, email pastikan aktif. bisa diakses ya? Iya, betul bisa Oke itu diakses. rekan naker, pastikan email kalian, nomor HP Iya, juga itu bisa diakses dan bisa dihubungi. betul. Karena nanti kalau nggak bisa dihubungi, gimana panitia bisa ngasih Iya. informasi ya? Oke oke lanjut Bang, lanjut. Jadi setelah mereka mendaftar, kawan-kawan mendaftar nih di Heeh, form, informasi selanjutnya itu akan disampaikan melalui email. heeh, oke. Gitu. Jadi nanti akan ada dua dua babak ya, 2 babak. Babak pertama itu kualifikasi. Mhm. Kualifikasi nanti kita menilainya melalui video. Melalui video jadi peserta nanti akan membuat video yang menceritakan latar belakang mereka sendiri, perkenalan lah gitu. Mmm, Kemudian latar belakang menu ini dibuat atau diracik, bagaimana meraciknya, itu mereka praktekkan dan hasilnya seperti apa nanti mereka menceritakan di situ. Nah itu dibuat di format video bebas, mau landscape atau portrait, mhm. formatnya nggak masalah. Waktunya itu Durasinya? minimal 3 menit.
Minimal 3 Minimal menit, ya, maksimal? durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Oke. Tuh, nah nanti ini mereka upload. Ada form yang kita siapkan juga, Google Form juga nanti, Mhm. itu mereka upload isi videonya beserta resepnya. Jadi nanti Oh, resepnya list-listnya ya? ya, Oke. resepnya nanti resepinya itu mereka buat di format PDF. Jadi video satu di-upload, PDF satu di-upload. Jadi nanti itu Oke. masuk ke kita, baru kita saring nanti. Dinilai lagi nanti Iya, sama juri. dinilai. Dari yang kita terima, nanti kita saring, kita ambil 5 yang terbaik. 5 orang? Iya, 5 orang terbaik dari yang terbaik, gitu ya. Yang nanti akan mengikuti babak final tanggal 27 Oktober Oke, tanggal 27 Oktober di di BLK BLK Banda Aceh, Belitung. di BLK sini ya? Banda Aceh. Masih ingat Bukan Belitung Belitung kayaknya ya, nih. bukan Belitung, jauh. Nanti berarti kita di workshop barista Iya. Banda Aceh ini ya? Oke, nanti kita akan ngadainnya di sini. Terus selanjutnya apa lagi nih yang mengenai informasi coffee mixology yang bisa di-share untuk rekan naker semua? Oke, coffee mixology itu banyak referensinya ya, nanti kawan-kawan bisa googling atau Mhm. searching, kayak gimana sih coffee mixology. Itu banyak ya, banyak referensinya itu banyak, bisa kawan-kawan cek nanti di sana. Saya hanya menyampaikan gini, ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk silaturahmi ya, yang pertama, silaturahmi karena memang selain mengadakan kegiatan untuk meng-create satu produk tadi, Mhm. di sini BLK tuh pengen ngumpulin komunitas yang ada di Banda Aceh. Komunitas baik itu usaha maupun barista Mhm. ya. Nah, di sini kita mau mengenalkan, ini loh program barista di BLK Banda Aceh. Ayo kita manfaatkan sama-sama. Di sini kita selalu mengadakan pelatihan terbuka untuk siapa saja. Oh ya, untuk peserta kita nggak batasin ya, nggak Mhm. batasin. Mau itu alumni silakan, atau yang non alumni juga silakan. Oke, Di luar Banda Aceh pun nggak masalah, selama bebas ya? kalau mereka terpilih sebagai finalis, Bersedia datang? bersedia datang ke Oh. sini. Itu nggak masalah, terbuka aja. Kalau ada yang nanya nih, Mhm. kalau misalnya dia siswa lagi ngikut pelatihan, bisa ikut nggak sama apa lombanya ini? Boleh, nggak masalah, selama mereka bisa membuat menu tadi dan memenuhi beberapa syarat. Syaratnya satu, upload Mhm. video, mengirim video. Yang kedua, Resep berikut resepnya, resepnya tadi, ya. oke. Itu aja sih. Nah, jadi nggak banyak syarat yang lain, Oke, gitu. asal bisa provide 2 hal tersebut siapa Ya, aja bebas ngikut ya berarti ya? heeh. Makin banyak makin seru. Nah, untuk juri, Mhm. kita mengundang eee, juri dari Jakarta, ya. Kebetulan beliau itu Indonesian Barista Champion Wih, tahun 2011 dan 2013, ngeri. Bang Dodi Samsura. Iya, Ya, Bang walaupun Dodi saya nggak Samsura kenal. kita undang untuk ke Kok sini. karena saya bukan, orang industri kopi jadi saya kurang kenal, tapi kayaknya ngeri nih. Kalau udah Indonesian Champion, wah udahlah jaminan lah kayaknya. Bang Dodi itu kebetulan dia runner up champion Asia ya. Se-Asia? Iya, Asian Oke. Barista Championship, beliau runner up dan sempat juga ikut kompetisi yang dunianya. Dan Wow. sekarang aktivitas beliau masih di dunia kopi, di industri kopi, eee, ya menjadi apa ya, brand ambassador beberapa merek, dan beliau juga memang role modelnya barista. Oke, wah ini menarik nih. Ya. Buat rekan naker semua yang nonton ataupun nanti yang mau nonton ulangannya di YouTube, di IG, eee, itu kan apa ya namanya, kayak magnet deh harusnya untuk semua, untuk orang-orang barista ataupun yang mau yang apa ya namanya, yang Ya, pelaku usaha iya industri betul. kopi, barista, wah ini role model banget. Jadi ya ikut aja, mana tahu, kreasi kalian itu, berhasil lolos sebagai finalis, Iya, bisa betul. datang ke sini, bisa kenalan langsung, siapa tahu bisa dapat kontak, bisa share-share ilmu kan lumayan ini ya kan Bang. Benar benar. Kapan lagi bisa dapat kesempatan Iya, sama, betul. apa ya namanya, sosok yang jam terbangnya udah diakui bukan cuma Iya, di beliau Indonesia bukan gitu. barista nasional lagi, Bukan udah iya, bukan cuma di internasional Indonesia tapi barista. juga udah Asia dan internasional gitu Ya, kelasnya. ini Eee, nunjukin kalau kita ngadain kegiatan ini serius. iya. Walaupun waktunya relatif lebih pendek, tapi di sini ya kita ngadain ya serius gitu. Jadi memang kita kelola sedemikian rupa dan memang kita sengaja memanggil tokoh kopi nasional kita lah, Mhm. bisa saya bilang kayak gitu. Agar kualitas kompetisinya Iya, juga kualitas lebih lebih ini kompetisinya ya. biar bisa lebih bagus dan kita jadikan ini tuh ajang silaturahmi seperti yang saya bilang tadi, Oke, buat para gitu. pelaku industri Iya, kopi. kalau sudah ngumpul di sini nggak cuman
silaturahminya nggak cuma putus Iya, sampai betul. Jadi kita bisa ketika sharing nanti. kompetisi ya. Betul. Iya. Nah jadi ini buat teman-teman atau rekan-rekan yang awalnya ragu nih, udah jangan ragu-ragu, pendaftaran nggak lama lagi ya. Sampai tanggal berapa pendaftarannya, Bang? Pendaftaran kita close tanggal 12. 12 Oktober berarti Ya. ini tanggal 8, 4 Sekarang hari 8 lagi. hari lagi. 4 hari lagi udah tunggu apa lagi, tinggal daftar aja dulu baru kemudian mikir mau buat apa gitu. Urusan buat apanya nanti, pokoknya daftar aja dulu. Kalian bisa lihat informasinya di Instagram BLK Banda Aceh, itu ada di desti page-nya, ada klik aja di situ linknya, nanti akan muncul informasi pendaftaran. Ya. Kebetulan saya juga sebenarnya punya beberapa teman yang di industri kopi juga, tapi karena saya bukan penikmat kopi ya sebenarnya, maksudnya ya kayak tadi Bang Hari bilang juga, saya memang sering tuh ngopi yuk, ngopi. Pas nyampe pesannya es teh manis, nutrisari dingin. Ini kan. Cuman ya belakangan karena memang udah banyak jenis kopi. Karena saya juga pada dasarnya kurang terlalu suka kopi hitam ya dulu. Tapi mungkin karena faktor usia juga, jadi pelan-pelan udah mulai menikmati juga kopi hitam. Jadi tapi sekarang juga kalau udah ngopi itu kadang juga mesen kopi hitam. Walaupun belum sanggup tanpa gula ya. Iya. Masih pakai gula gitu. Kalau ngomong gula, saya ingat siswa yang sekarang masih dalam proses kelas gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya nikmatin kopi tanpa gula. Cukup ditemani dengan janji manismu. Waduh, udah kena nih. Oke. Oh ya, tadi kan dari kata Bang Hari tadi ada satu informasi buat semua rekan naker. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Tapi di BLK Banda Aceh ini kita punya salah satu pelatihan, yaitu pelatihan barista, di mana nantinya para siswa pelatihan barista ini setelah selesai pelatihan mereka akan dilakukan uji kompetensi ya. Uji kompetensi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, di mana itu nanti dikeluarkan oleh BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sertifikat kompetensi itu semacam pengakuan resmi dari negara bahwa Anda kompeten di bidang itu gitu. Yes, betul. Jadi buat teman-teman nanti yang memang pengen terjun ke industri kopi, silakan pantengin aja itu media sosialnya BLK Banda Aceh. Cari tahu kapan dibuka lagi pelatihan barista. Oke, selanjutnya berarti Bang Hari ini udah berapa lama nih di Banda Aceh nih? Banda Aceh itu ini jalan minggu kedua ya. Baru 2 minggu. Nah, sejauh 2 minggu ini out of topic sedikit ya. Maksudnya biar jangan terlalu barista kopi terus. Gimana pandangan Bang Hari terhadap kota Banda Aceh? Rame ya? Rame. Kalau kulinernya masih masuk, lidah saya masih masuk. Malah ada beberapa makanan yang cocok banget, ya pengen ngulang-ngulang terus. Kemudian ada beberapa kondisi yang terkait dengan kopi di sini cukup menarik gitu. Saya ngebayangin Belitung kalau bisa kayak gini tuh asik ya. Oke, saya malah penasaran sama Belitung. Belum pernah sama sekali ke Belitung, baru ngelihat foto-foto itu pantai yang ada batu-batu besarnya itu. Aduh, kayaknya menarik nih. Semoga mudah-mudahan ntar ada langkah lain di sana ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira masih ada pertanyaan nggak ya? Coba kita cek dulu di Instagramnya ini. Masih ada pertanyaan dari media sosial kita? Oh, kapan buka lagi pelatihan? Ini Bang Ari bisa jawab atau saya bantu jawab nih? Boleh saya bantu jawab nggak apa-apa, karena ada dapat bisikan juga. Oke, ada yang bertanya, jadi ada yang bertanya di media sosial kita itu kapan lagi nih buka pelatihan, mungkin spesifik barista kali ya, atau pelatihan apapun. Mungkin Bang Ari bisa bantu jawab nih. Ya, saya coba bantu jawab ya. Mungkin nanti kalau ada kurang tinggal ditambahin. Jadi BLK ini kan punya program pelatihan barista, itu biasanya setiap tahun itu mereka ada. Cuma alokasi berapa angkatan yang dilaksanakan itu tergantung. Kalau untuk tahun ini yang sekarang berjalan itu yang angkatan terakhir. Dan ini pun sebenarnya kerjasama dengan Disnaker Trans ya, Disnaker Trans Aceh Tamiang. Oh, berarti pelatihan kerjasama dengan pihak ketiga ya? Iya, dengan pihak ketiga. Nah, kalau untuk yang pembukaan baru tahun depan. Oke. Karena juga IG aja ya. Karena juga saya tambahin sedikit ya. Sebelumnya juga banyak nih yang bertanya,
Kapan Anda buka pelatihan lagi? Kebetulan karena kemarin kita sekarang sedang berjalan pelatihan gelombang keempat, PPK 4. Cuman karena kemarin kondisinya Banda Aceh itu sempat zona merah ya. Terus juga PPKM-nya level 4, level paling tinggi. Jadi memang waktu itu seluruh kegiatan kumpul berkumpul itu kan harus ditiadakan. Nah, jadi waktu itu pelatihannya juga mau nggak mau harus kita tunda selama sekitar kurang lebih hampir 1 bulan. Dan baru kita mulai kembali, kita resume kembali itu sekitar 2 minggu terakhir ini. Seminggu atau 2 minggu terakhir. Nah, jadi kalau ditanya kapan buka pendaftaran lagi, kita belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena harus nunggu selesai pelatihan yang sekarang dulu. Nah, yang pasti kayak Bang Ari bilang, jangan lupa follow aja media sosialnya BLK Banda Aceh, karena kita semua informasi ya mau nggak mau ya zaman sekarang ya. Pasti kita share-nya di media sosial karena memang reach-nya, daya jangkaunya itu jauh lebih besar dari media-media konvensional kayak dulu. Apalagi kan zaman sekarang zaman milenial, Gen Z, terus ya banyak gen-gennya lah. Udah gawat lah pokoknya. Oh, ada yang nanya lagi, mungkin baru masuk tadi. Kopi mixologi itu apa, Bang? Oke. Mixologi itu seperti tadi yang saya bilang, itu seni meracik ya, seni meracik minuman. Mixologi itu kegiatan ya, kegiatan. Ya bisa kita bilang seni lah ya, meracik minuman. Yang melakukan itu disebut mixologis. Oh. Yang melakukannya orang itu disebut mixologis gitu. Jadi kalau kita tambah kopi, sama seni meracik minuman tapi berbahan dasar kopi, bahan utamanya. Ya, bahan utamanya itu kopi. Saya kasih contoh ya, mirip mocktail lah ya. Cuman kan itu lebih ke alkohol ya. Mocktail atau koktail saya lupa. Jadi tinggal kita ganti si kopinya aja, si alkoholnya itu menjadi kopi. Jadi yang tadinya minuman kalau ada alkoholnya itu nggak halal buat kita yang muslim, kita ganti kopi biar kita bisa nikmatin tadi. Tapi dipakai itulah diracik dengan itu dari rempah yang tadi Bang Ari bilang ataupun buah. Saya kemarin pernah kena prank juga sih. Jadi saya ada ngeliat di kayak di ceret itu ada minuman, ada lemonnya. Terus minumannya tuh ya agak menyerupai teh tapi agak kental gitu kan. Biasa kalau teh agak kental kan kelihatan tuh agak keruh. Nah, saya tanya ini apa nih lemon tea katanya gitu. Pas saya minum rupanya kopi. Pakein lemon itu juga baru pertama kali saya rasa gitu. Unik juga sih, maksudnya sebelumnya kayaknya belum pernah ngeliat kopi pakai lemon gitu. Mungkin permainan saya juga kurang jauh kali ya, tapi itu kayaknya juga termasuk yang hal baru juga ya kayaknya. Itu masuk sih ya sebenarnya dengan kita mencampurkan kopi dengan gitu ya. buah jeruk ya, jeruk lemon atau kita kasih garnisnya nanti kayak buah stroberi. Mungkin kita kasih garnis tambahan mirip-mirip ya model kayak daun rosemary ya. Ada daun rosemary yang biasa dipakai juga kayak gitu. Itu udah bisa masuk kategori mixologi sih sebenarnya. Cuman dilihat lagi menarik atau enggaknya. Berarti menarik dari soal rasa atau soal tampilan? Rasa juga, tampilan itu pasti. Karena kalau kita berbicara kompetisi, itu penampilan garnisnya, bagaimana kita men-set up, gelas yang dipakai, itu pengaruh penilaian. Jadi di saat kita bikin kopi mixologi, ya kopi kita bikin menu mixologi itu, orang ngelihat pun jadi menarik gitu. Jadi hilangkan dulu mindset kita yang kopi kekinian ya, pakai plastik cup, udah kita bikin terus kita taruh di sealer ya, kita sealer, hilangkan dulu itu. Jadi kalau kita berbicara kopi mixologi, sebaiknya itu memang kita tata yang bagus. Gelasnya kita dipilih kita pilih yang gitu. Menarik gitu ya. Betul. Karena memang ya sama juga kayak membuka coffee shop mungkin kali ya. Tampilan memang buat orang menarik untuk datang. Tapi rasa yang buat orang tertarik menetap untuk datang lagi ke situ. Betul. Oke. Kurang lebih begitu. Itu yang dimaksud kopi mixologi yang kita maksud mau kita lombakan ini tadi. Jadi menu kreasi baru lah ya, menu kreasi baru berbahan dasar kopi yang bisa kita racik dengan bahan-bahan yang lain, itu bebas, kita nggak tentukan selama dia tidak mengandung alkohol bahan yang dipakainya. Ada yang nanyain lagi nih, Bang, bedanya kopi mixologi sama kopi signature apa, Bang? Signature singkatnya ya, signature itu identik sama susu ya.
Signature itu identik dengan ada susunya atau milk base, Mhm. ya walaupun ada juga signature yang nggak pakai, susu Mhm. gitu. Tapi kalau kita berbicara mixologi itu kalau orang-orang ngomong mixologi nggak jauh dari shaker ya, nggak jauh dari shaker, Iya, iya, iya. lebih ke situ. Oke, ini kita coba cari lagi ya, untuk netizen yang nanya. Mhm, Nah, banyak pertanyaannya? apa nih? Oh, ada yang nanyain nih. Bang, kan kopi banyak-banyak rasanya tuh. Nah, dari mana bisa dapat berbagai rasa kopi itu? Agak bingung juga nih Kopi pertanyaan. kan banyak-banyak rasanya, Heeh. bagaimana cara mendapatkan, rasa-rasa kopi itu? Iya. Ikut pelatihan BLK aja. Asik. Jangan lupa rekan Akar kalau mau tahu biar lebih resmi ikut pelatihan barista di BLK ya. Iya, betul. Saya promo Oke. dikit ya, Iya, nggak promo apa-apa. dikit atau promo banyak ya. Banyak aja juga Jadi nggak gini, apa-apa. di program barista BLK ya, itu kawan-kawan tuh punya kesempatan yang banyak untuk praktek ya, dengan didukung peralatan yang ya sudah bisa dibilang memiliki standar komersil yang Oke. dipakai Sama gitu. kayak setup di industri gitu Iya, maksudnya ya. betul. Jadi industri kopi yang middle up pakai ini di BLK tuh ada ya, di BLK ada. Malah ada beberapa mesin yang jarang ada di Di coffee coffee shop shop ya, biasa gitu ya. biasa ya. Jarang tapi di sini ada gitu. Baik dari yang manual brew-nya sampai yang Otomatis. espresso coffee machine gitu. Jadi di sini kita punya banyak kesempatan untuk ngulik dan pola pelatihannya pun bukan cuma sekedar kasih informasi, siswanya nyontohkan sebentar, habis itu udah gitu. Dengan waktu sebanyak 200 jam. Kalau kita akumulasi ke hari itu kurang lebih sekitar 25 hari ya. Mhm. Ya hampir sebulan kawan-kawan punya kesempatan untuk belajar menjadi seorang barista di sini. Jadi Oke. sayang kalau ada kesempatan pembukaan barista nggak ngikut. Jadi yang dipelajari di barista BLK Banda Aceh ini Mhm, bukan cuma buat kopi juga ya, bukan. termasuk ada juga soft skill dan beberapa aspek-aspek kompetensi Iya, lainnya ya. betul. Itu Oke. terkait dengan sertifikasi kompetensi yang tadi disebutkan. Hmm. Indonesia itu udah punya standar. Bisa disebut sebagai seorang barista kalau dia punya 9 kompetensi yang sudah diatur. Oleh BNSP Iya, tersebut. itu Oke. sudah diatur. Salah satunya adalah mengelola bahan baku. Jadi kalau saya bilang ke siswa, kalian jangan ngaku barista kalau nggak tahu bahan baku. Diminta ambil Hmm. kopi robusta, diambil arabica atau sebaliknya diminta kopi arabica, diambil robusta. Membedakan kopi dari warna. Itu kan Bedanya nggak tuh. ada kaitan dengan jenis kopi. Warna kopi nggak ada kaitan dengan jenis kopi. Nah, Oh, itu bisa salah bisa satu ya. jadi sama-sama Arabica tapi warnanya Warnanya beda beda. gitu. Itu kan ada profil tingkat ya roastingnya ya, Mhm. sangrainya gitu. Nah, itu ada materi di situ, mengelola bahan baku. Mengelola area kerja. Ya, ini saya kasih gambaran aja. Mengelola area kerja gimana kita set up alat. Jangan sampai pada saat kita eh, produksi, waktu kita itu terbuang dengan langkah ya. Oke, kalau sekarang kita melangkah 5 meter nih antara meja bar sama chiller atau kulkas gitu ya. Itu kalau kita lakukan sekali nggak berasa. Coba bayangin kita bikin 20 produk berurutan Habis waktu di situ kayaknya. ya. Mungkin bisa kayak lari di lapangan bola gitu. Jadi mengelola area kerja itu salah satu materi di situ. Sebagai efisiensi juga jadinya ya. Ya, mengelola peralatan dan perlengkapan, gimana kita make, gimana kita maintenance-nya harian, Bersihinnya. ya, gimana kalau ada trouble, ya. Jadi di situ juga diajarkan. Kita dikenalin dengan beberapa tipe alat. Mengoperasikan peralatan, jadi setelah mengelola tadi, mengoperasikan. Gimana kita make mesin espressonya, mesin manual brew alat manual brew di BLK Banda Aceh itu lumayan komplit, itu ada kurang lebih sekitar 10 ya, lebih lebih dari 10. Aduh, Kemarin banyak. saya list itu, kan setiap saya datang ke satu tempat pelatihan itu saya selalu audit alatnya, apa yang bisa kita pakai. Jadi pas saya list, ada 11 ya kalau nggak salah. Yang manual brew itu. Iya, manual brew di sini ada 11 macam dan itu siswa harus bisa menggunakannya. Luas macam berarti kayak include kopi saring juga gitu. Ya, kopi saring 12 sama kopi saring, Oh, gitu. Dan sini uniknya ya, jadi pola pelatihan di sini itu kita masukkan konten
Kearifan lokal lokal, ya. kearifan lokal ya Kearifan istilahnya. lokal itu harus kita jaga. Dan Ya, ini yang masih kita kenalkan ya, pendidikan barista ini masih kita kenalkan ke rekan-rekan yang lain yang kemungkinan bergelut di bidang pelatihan barista. Kearifan lokal yuk kita naikkan. Tahun depan itu malah saya kepikiran gini, barista challenge-nya, tapi lebih spesifik lagi. Ini Banda Aceh atau daerah Aceh pada umumnya itu udah umum dengan kopi saring ya, kopi saring. dengan alatnya yang lumayan besar, meja meja barnya lah istilah bisa kita bilang gitu. Gimana kita berinovasi, ini alat kopi saring Aceh bisa kita convert menjadi lebih kecil. Tapi polanya ya, pola penyeduhan, hasilnya itu tetap Sama. sama. Itu kalau ada yang bisa melakukan, marketnya luas. Karena selama ini memang untuk kopi saring itu kayaknya besar ya gitu Iya. dan saya udah pernah nyoba. Susah. Tumpah-tumpah. Ini seriusan karena memang kelihatannya gampang. Ya. Tapi ketika teknik menyeduh dan juga termasuk juga ketinggian ininya itu berpengaruh terhadap banyak hal. Iya, Dari betul. rasa, tampilan ada keluar. Nggak semua orang bisa buat kopi seduh itu buihnya banyak gitu. Iya. Karena itu juga ada trik dan tekniknya yang kalau yang abang-abang barista tradisional ya. Heeh. Di warung kopi itu kan karena dia lebih ke jam terbang ya. Biasanya yang udah jam terbang tinggi itu yang udah mahir lah gitu. Ya. Dan ketika saya coba waktu itu susah ternyata. Nah itu ya jam terbang ya, balik lagi ke jam terbang. Jadi pola pendidikan di sini itu syaratnya satu. Tingkat keberhasilannya itu kalau si siswa udah bisa kita lepas ya, setelah ikut pelatihan kita lepas, itu dia udah bisa sama dengan orang yang udah pengalaman 1 tahun. Karena memang pola pelatihan di BLK itu ada penelitiannya dan itu bisa dilakuin. Balik lagi pengalaman berulang-ulang. Nah, di sini punya kesempatan untuk melakukan itu berulang-ulang. Setiap hari masuk gitu, seperti Ya, pelatihannya gitu ya. setiap hari masuk itu ada prakteknya berulang-ulang. Ada siswa yang awal masuk nggak ngopi sama sekali, ikut pelatihan ya mungkin karena pengen kerja gitu, tapi masih dengan mindset nggak mau ngopi gitu. Setelah masuk berapa hari udah Kopi suka jadinya. kopi. Karena dia Rancingan kopi ketemu jadinya. kopi yang di luar ini, di luar ekspektasinya gitu. Biasanya dia rasa kopi asem apa gitu Ya. atau gimana. Nah itu yang ke berapa tuh ya? Kelima ya. Tadi kan mengolah bahan baku, mengolah area kerja, mengolah peralatan, mengoperasikan, menangani pelanggan. Oh, handling customer juga Ya, berarti. handling customer, hospitality lah yang terkait dengan hospitality. Nah, ini banyak jadi jadi keluhan. Banyak jadi keluhan pelaku usaha. Jadi pada saat mereka merekrut SDM, barista, banyak yang tidak mementingkan itu tadi. Itu menangani pelanggan. Kemudian yang keenam, menangani konflik. Kalau kita di lingkungan usaha, konflik itu nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi dan selesaikan. Baik itu antara rekan kerja maupun dengan pelanggan ataupun dengan pelanggan sama pelanggan. Gitu. Oke. Kemudian yang ketujuh, tadi ada 6 ya. 7 K3. Keselamatan kerja. Ya, betul. Jadi gimana kita menerapkan K3? Kemudian yang ke-8 itu memutakhirkan pengetahuan tentang produk kopi. Nah, di situ kita dorong siswa. Kita dorong siswa untuk selalu eksperimen termasuklah kegiatan Barista Challenge ini yang mixologi. Itu kita mendorong untuk berinovasi tadi. Tapi berinovasinya tidak lepas dari tujuan inovasi tadi. Kita di sini tujuannya apa sih? Cari untung dari jualan kopi kan? Iya. Kan? Nah, pada saat kita meng-create satu menu, ini layak nggak dijual? Oke, dari sisi rasa layak dijual. Harganya masuk nggak nih di market kita? Cost-nya gitu ya. Cost-nya, pada saat udah cost-nya udah kita tentukan, keluar harga jual. Masuk nggak nih? Sama segmen kita gitu. Yes. Bisa jadi harganya sebenarnya masuk tapi bukan ini pasarnya nih. Ya nggak usah kita bikin, nggak usah kita lanjutin. Nggak usah dipaksakan gitu ya. Nggak usah dipaksakan. Kemudian yang terakhir itu ada materi pengenalan menerapkan bahasa Inggris dalam tingkat operasional dasar ya. Itu ada juga materi. Ya karena juga kalau kita lihat instruction dari mesin-mesin kopi ini kan bahasa Inggris semua ya. Bisa baca instruksi yang ada di label, ya, manual book,
bilangan ya, angka, kalau ngomongin duit mungkin gak ada yang nggak bisa ya. Iya, angka ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Oke. materi yang ada di program Barista BLK itu menarik, dan kalau Dan kita cukup lengkap ya ya lengkap, kayaknya. kalau kita jalanin sebenarnya kebutuhan dunia usaha dan industri itu bisa terpenuhi. Menarik nih. Wah ini sebenarnya sih barista juga dari dulu itu masuk yang ramai peminat sih. Ada aja tuh yang nanya barista kapan buka, barista Heeh, kapan buka. Cuman memang beberapa waktu kemarin kita barista sempat vakum karena apa workshopnya lagi jadi oh renovasi lagi direnov ya? juga. Iya, jadi sekarang workshopnya udah selesai. Kalau memang nggak ada tahun ini, tunggu tahun depan untuk pelatihan barista Siap. selanjutnya. Oke. Eh, apa lagi nih? Coba kita cek lagi. Ada lagi pertanyaannya? Bang, memulai bisnis kopi gimana? Apa harus punya mesin dulu atau gimana? Oh oke. Ya, saya sedikit cerita ya yang sudah Hmm. saya lakuin, yang sudah saya lakuin. Hmm. Kalau kita mau mendirikan usaha kopi, ya sebenarnya ini, lebih ke kewirausahaan ya, tapi kebetulan bidangnya di kopi, ya. Identik kalau kita mau usaha kopi itu modalnya gede ya. Iya. Kalau modalnya nggak gede akhirnya larinya ya antara cari alternatif usaha lain atau pending. Di Belitung itu kita ada ya bisa dibilang pilot project. Jadi Belitung itu angkatan pertama kan tahun 2020, yang tahap satunya itu bulan Agustus kalau nggak salah, saya lupa. Bulan Agustus kurang lebih mereka lulus dan mereka membentuk grup ada sekitar 4 orang. Jadi dari 16 siswa itu mereka bentuk Ada 4 empat, grup, empat 4 grup. 4 4. Dan di situ materinya saya selipkan materi kewirausahaan, bagaimana kita costing, bagaimana kita menentukan menu, menu kita tentukan dari target market kita. Kita nargetin market kita siapa nih, gitu. Kan kita kan kalangan banyak nih, ada yang umurnya udah ABG, Iya. angkatan babe gue, yang nggak mungkin mau kalau kita sodorkan es kopi susu gula aren, Iya. ya kan? Apakah target kita kalangan milenial, ya, dari mulai SMA sampai ya umur Kuliah. 30-an lah ya, gitu. Nah, kita tentuin target kita. Setelah kita tentuin target kita, ya, menunya apa, kita buat target, barulah kita prepare alat tadi. Kita mau buka coffee shop nggak mesti harus mesin, banyak alat manual brew. Kalau dulu ya, ada beberapa alat manual brew yang menggantikan fungsi mesin, mesin espresso ya, Hmm. ada Contohnya. beberapa merek. Cuman kalau sekarang semenjak industri kopi itu mulai naik, banyak mesin-mesin yang baru Udah murah bermunculan gitu dengan ya. harga yang lebih murah. Terjangkau ya. Yang kemarin kita bisa terjangkaunya yang tadi, alat manual brew untuk menghasilkan espresso. Hmm. Kalau sekarang dengan budget segitu kita bisa dapat mesin yang kapasitasnya kecil, tapi memang kita sesuaikan kapasitasnya. Kalau misalnya memang kapasitas kita di atas 50 ya jangan beli mesin itu. Tapi Nggak kalau kuat ya. iya kasihan mesinnya, ya kalau kapasitas kita di bawah 30 lah gitu, itu masih bisa kok. Jadi kalau saya kalkulasiin, yang alumni BLK Belitung tadi, Hmm. yang tadi saya bilang pilot project, mereka tuh habis modal nggak lebih dari 10 juta, udah bisa running, nggak habis dari 10 juta. Oke. Dan ini selalu saya sampaikan ke siswa, termasuk yang di sini, biar mereka bisa lebih semangat ya. Itu Agustus 2020, sebelum saya berangkat ke sini, itu saya coba kumpulin. Karena memang tugas instruktur itu nggak cuma instruktur di BLK, pada saat mereka sudah selesai, kita harus bisa menjadi mentor, ya kan. Apa yang kita sampaikan ke mereka, kita pun melakukan. Jadi saya ke sana, saya ngobrol sama mereka, saya ajak mereka review, "Yuk kita review, usaha kalian udah kayak gimana sih?" Yang tadinya mereka buka usaha itu dengan nilai nggak sampai 10 juta, 8 juta lebih lah, 8.500.000 apa 8.600.000. Jadi setelah kemarin saya review, itu masih dengan bahan baku ya, jadi nggak cuma alat, udah termasuk alat, jadi mereka udah bisa beroperasi. Kemarin saya ajak mereka ngitung asetnya, jadi pada saat setelah kita hitung-hitung yang mereka punya sekarang, ini bulan Oktober, September awal kemarin, Hmm.
Bulan Aset lebih lah, setahun lebih berarti. setahun lebih jadinya. Mereka udah punya aset itu udah di atas 25 juta. Berarti Oke, pertumbuhan pertumbuhannya ya aset mereka itu udah di atas 300%. 2 kali lipat gitu ya. Ya, dari modal awal. Dan modal awal itu kan 8 juta itu udah termasuk bahan baku awal ya. Iya. Jadi kemarin total biaya untuk beli peralatan itu kurang lebih sekitar 3-an lah, 3 apa 4 gitu. Jadi aset mereka yang dari nilainya 4 juta tadi kalau kita lebih, kerucutin lagi ke aset modal awal Mhm. untuk alat, sekarang 25, udah di atas 500% peningkatannya, Lumayan juga ya. gitu. Ya, tapi itu kelasnya UMKM ya, Iya. UMKM dan ini jadi satu peluang yang dilihat pebisnis, dalam artian yang mungkin punya modal lebih, ketimbang mereka buka satu outlet, Mhm. target income-nya atau target penjualannya mungkin sama dengan UMKM, mending mereka pecah jadi beberapa. Jadi sekarang image untuk bikin coffee shop itu harus modal gede udah enggak ini sih. Karena juga dari hal-hal yang seperti itu maksudnya beranjak dari yang modal terjangkau tadi, ketika dia juga bisa meraup segmen tertentu yang punya market yang tetap, Ya. pertumbuhan asetnya meningkat, itu kan juga sebenarnya mendorong apa ya, mendorong investor untuk kemudian menyertakan modal. Sama kejadian kayak kopi-kopi kekinian kayak apa sih namanya, Janji Jiwa, terus Heeh. kopi kenangan itu kan kopi kenangan kemarin juga sempat viral tuh karena banyak mendapatkan pendanaan ya dari investor gitu. Kan Ya. juga dia nggak langsung besar itu awalnya, dari kecil, kemudian bertumbuh dan kemudian bisa sampai seperti sekarang. Iya. Nah ini juga bisa jadi apa ya, inspirasi buat teman-teman yang mau buka usaha di industri perkopian, mungkin ya nggak harus, go big terus ya, Iya. dari kecil, perlahan yang penting konsisten, menjaga kualitas itu kayaknya, jadi langkah awal untuk Betul. bisa berkembang, bertumbuh, menjadi besar gitu. Dan mudah-mudahan nantinya ada apa ya namanya, produk kopi kekinian yang bukan dari cuman Pulau Jawa tapi dari Sumatera, Aceh, Belitung yang bisa bersaing di Iya. nasional nanti akan buka gerai-gerai juga di seluruh Indonesia kayak Iya, kopi betul. kenangan, kopi-kopi Janji Jiwa dan lain-lain gitu kan. Mhm. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir tapi udah kita bahas tadi ada yang nanya, peserta Barista Challenge-nya bisa dari luar Aceh nggak? Saya jawab aja ya, Iya, boleh. jawabannya bisa, silahkan itu mau dari seluruh Indonesia manapun boleh, tapi dengan syarat ketika nanti terpilih sebagai finalis harus bersedia datang ke sini untuk, berkompetisi secara langsung dengan finalis lainnya. Ya, dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri, itu yang harus ditekankan juga karena, memang kita tidak dianggarkan untuk itu ya Iya, berarti ya. betul. Oke. Oh ya, Cuman ya kalau memang niat ya silakan aja nggak gitu. apa-apa Kita sih dengan senang sebenarnya. hati menerima, apa namanya, peserta dari mana aja gitu ya. Ini kan kompetisinya gratis ya? Iya, nggak Tidak ada dipungut dipungut biaya biaya. sama Nggak sekali. dipungut Ingat ya, biaya. kompetisinya gratis, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Ya. Oke, mungkin, itu pertanyaan terakhir Bang. Ya. Udah lumayan lama juga, hari juga udah semakin malam nih mungkin waktunya ngopi ya sebenarnya ya. Eee, oke, apalagi ya, mungkin saya tutup aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, terima kasih kepada seluruh rekan naker yang udah, mantengin dari awal sampai akhir. Eee Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan, stay tune dan jangan lupa follow, subscribe, like, dan, share semua konten-konten di media sosial kami karena akan banyak ketinggalan info kalau nggak follow ataupun ikutin media sosial kita. Intinya rugi ya kalau Iya, follow intinya ya. rugi kalau nggak follow. Karena cuma tinggal klik subscribe, follow, udah selesai, nggak ada ruginya. Terus, Betul. informasinya juga berharga kan. Iya. Mana tahu lagi buka pelatihan atau apa gitu.